الحمد نستعين نستغفر الله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد أيها الهادرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatannya adalah nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, kedua umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja dimaksud bukan mereka yang hanya sekedar mengaku Islam, bukan hanya sekedar identitas, tapi ketika mereka menyatakan keislamannya lalu dia istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Loyal untuk menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, loyal untuk menegakkan syariatnya, dan loyal pula untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya hingga Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rentetan ibadah dari bulan Ramadan, Syawal, dan sekarang kita berada di Dzulqa'dah adalah merupakan warming up untuk menjadikan diri kita lebih bertakwa lagi. Puasa 1 bulan penuh tujuannya adalah agar kamu menjadi orang bertakwa. Ditambah lagi dengan puasa Syawal 6 hari, puasa sunnah. Ini semua sebenarnya adalah merupakan bagian daripada rentetan persiapan menuju ketakwaan. Di mana ketakwaan akan diwujudkan oleh hamba-hamba Allah yang mau berkurban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang bertakwa. Saat mendapati musibah, anak laki-lakinya meninggal dunia di usia di bawah 2 tahun, beliau sedih berkepanjangan. Kenapa sedih? Karena banyak orang menyebut kepada beliau abtar. Apa makna abtar? Makna abtar adalah terputus. Nabi disebut oleh orang-orang Arab Quraisy, wabil khusus orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan
Muhammad abtar. Nabi Muhammad SAW disebut abtar, terputus. Kenapa? Tidak ada anak keturunan laki-laki yang hidup. 7 anak laki-laki, 7 anak Rasulullah, 3 diantaranya laki-laki meninggal dunia di usia balita. Sehingga anak Rasulullah yang masih hidup tinggal wanita saja. Mereka menyebut abtar. Kenapa? Karena anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah tidak ditemukan binnya kepada baginda Rasulullah SAW. Di antara cucu Rasulullah dari anak tercinta beliau Fatimah, Hasan, Hussein, dan seterusnya, bin Ali bin Abi Thalib. Tidak sampai kepada bin Muhammad. Sehingga mereka menyebut abtar. Kalau secara nasab betul. Tapi tetap keturunan tidak hanya sekedar nasab. Silsilah juga menjadi bagian daripada keturunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan keturunan engkau yang terputus. Bukan engkau yang terputus ya Rasulullah. Mereka lah orang-orang kafir yang terputus. Tidak ada keturunan Abu Jahal. Sampai hari ini tidak ada lagi. Keturunan Abu Lahab tidak ada lagi. Tapi keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat akan dijaga oleh Allah SWT. Inna syani'aka huwal abtar. Anak-anak beliau yang hidup walaupun wanita memiliki keturunan-keturunan sampai hari ini. Ini yang harus kita pahami sama-sama ma'asyiral muslimin bahwa silsilah itu juga bagian dari keturunan. Maka ketika Rasulullah sedih, turunlah ayat mengingatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar. Nabi bersedih hati karena meninggal anaknya laki-laki. Lalu Allah bilang, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu begitu banyak ya Rasulullah. Jangan satu nikmat Allah ambil lalu kamu bersedih, berkepanjangan. Pada nikmat Allah yang lain begitu banyak. Nikmat diturunkannya wahyu kepadanya. Nikmat kemenangan, nikmat yang umat Islam terus bertambah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Luar biasa. Kenapa satu nikmat lalu kamu bersedih berkepanjangan? Di situ Rasulullah dapat teguran oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sadar atas nikmat yang Allah berikan sesungguhnya lebih banyak. Bahkan kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kepada baginda Rasulullah pada saat itu, maka tidak akan bisa kita hitung nikmatnya. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, tapi Rasulullah adalah suri toladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya ayat ini juga untuk kita semuanya. Jangan sampai ketika bencana menimpa kita, musibah menimpa kita, lalu kita tidak ingat atas kebaikan Allah yang begitu banyak. Bahkan kecenderungan kita kufur terhadap nikmat Allah. Sehingga dalam surat Ar-Rahman Allah berkali-kali berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat yang mana lagi engkau dustakan? Begitu Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita, nikmat yang mana lagi engkau dustakan? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi diingatkan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah. Maka yang Allah minta pada surat ini, surat Al-Kautsar, 2 saja. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkan sholat karena Tuhanmu. Jangan sholat hanya sekedar formatif. Datang sholat zuhur, datang sholat asar, dan sholat maghrib, isya, subuh, 5 waktu kita kerjakan, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga kualitas sholatnya nggak nampak. Yang diharapkan Allah adalah kualitasnya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agama. Wa man taraka, dan barang siapa yang melemahkannya, meninggalkannya,
faqad hadamadin, maka sungguh dia telah merusak agama, menghancurkan agama. Yang Allah inginkan adalah menegakkan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan. Ketika menghadap penuh dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka dia akan mencerminkan akhlak terbaik. Akhlak dari sholat yang murni, yang khusyuk, yang betul-betul ikhlas dan tulus. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya sholat itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan pula bisa mencegah perbuatan orang lain juga dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu sholat selalu ditutup dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Maknanya, mari kita selamatkan orang di sekitar kita dari azab Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW suatu ketika, di malam hari beliau didapati oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, sholat tahajud, berdiri lama, ruku lama, sujud lama. Saking lamanya beliau berdiri, kakinya bengkak. Sehingga wajarlah seorang istri bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu? Bukankah Allah telah menyiapkan surga untukmu? Kenapa engkau lakukan seperti ini ya Rasulullah? Hingga kakimu bengkak-bengkak, pecah-pecah. Satu kalimat yang Nabi katakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Ini yang pertama. Yang kedua, wanhar. Nabi diperintahkan oleh Allah dalam rangka syukur itu berkurban. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita umur panjang bertemu dengan Idul Adha, sehingga kita bisa menyisihkan harta kita. Bukan menyisihkan, mengalokasikan harta kita untuk berkurban. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki tabungan, memiliki investasi, memiliki uang simpanan, kemampuan, lalu dia tidak mau berkurban, Nabi katakan tidak boleh dia mendekati tempat sholat kami. Maknanya tidak boleh dia mengikuti sholat bersama Nabi. Maknanya dia tidak dianggap sebagai jamaahnya Nabi Muhammad SAW. Maknanya dia tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sisihkan, kita alokasikan. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita, dalam rumah keluarga kita tidak berkurban. Para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Keduanya adalah kuat. Semoga kita bisa menunaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma hata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk. Wa ahsahu kitabuk. Wardallahu amma ansa sadatina Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali. Wa anis sahabati ajma'in wa nitabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kita akan menutup bersama-sama dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, khatib ingatkan sekali lagi, mari kita bersyukur terhadap nikmat Allah.
Andai kata kita hitung-hitung memang tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Allah minta di dalam surat Al-Kautsar ini 2 saja. Tegakkan sholat dalam kehidupan kita dan tunaikan kurban. Hari raya Idul Adha itu hari raya umat Islam sedunia. Kalau hari raya Idul Fitri hanya 1 hari saja, Idul Adha 4 hari. Kita syiarkan betul-betul untuk hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau di hari raya Idul Fitri kita menyembelih domba, kambing, sapi, lebih banyak yang kita makan, kita konsumsi. Sedikit yang kita bagi. Tapi di Idul Adha kita memotong hewan kurban, sapi, domba, unta, apapun. Kita hanya boleh mengambil sebagian kecil saja. Dan banyak yang kita berikan kepada orang lain. Banyak yang kita berikan. Dan sesungguhnya itulah yang akan menjadi investasi kita besok di yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita umur yang barakah, rizki yang luas, sehingga kita bisa menunaikan kurban di tahun ini untuk orang-orang tercinta bagi kita. Ayah dan bunda kita yang belum menunaikan kurbannya, maka kita niatkan pula di tahun ini untuk kita kurbankan. Demikian juga istri kita, saudara kita, keluarga kita cintai. Kalau kita punya kemampuan harta, mari kita kurbankan untuk mereka, agar mereka kelak bersama kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimin والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا إله العالمين يا رب الأنبياء والمرسلين ويا رب الملائكة المقربين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. للفقراء يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك والذين جاءوا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وارزقه. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الرحمن رب أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.